Malaysia, dia juga sempat bawakan ini. Yep. Dan kalau nggak salah dia juga selalu jadi matchup nggak sih ketika ada Bruno. Seperti matchup antara Rizla Xbox yang sempat naik, dan ini juga terjadi pada di RSI sampingnya ya, matchup antara Ixia dan juga Bruno. So kita bakal lihat bagaimana nantinya Bruno God Lane yang saat ini bisa dibilang cukup tangguh ya untuk kontribusinya di early to late game, membuka bisa memaksimalkan potensialnya ketika berhadapan dengan Ixia yang sudah disekir oleh Homeboys. Ya, dan bahkan kalau kita lihat dari hero sinerginya, memang di sini Geek Farm tidak bermain dengan hero healer, sehingga sinergi dari Geek Farm yang biasanya ada di poin team fight berlima mulai terbuka dan berbeda. Ini dia strat yang mungkin cukup fresh dari Geek Farm. Well, mari kita lihat tentunya untuk game yang pertama antara Geek Fam dan juga Homeboys. Teman-teman yang berada di Taman Ismail Marzuki, mana suaranya? Luar biasa. Sudah mulai penuh, dan mari kita beri dukungan untuk Geek Fam again. Bebas team win, dan mari kita lihat pertandingan game yang pertama. Yes, itu dia komposisi yang sudah kita bahas. Pasca drafting pace juga sudah mulai tersebar di masing-masing laningnya. Sword as usual dengan pergerakan agresifnya kini mendapati satu serangan. Oh, udah membuang flicker tentunya 3 member, bahkan hampir 4, dan Aboy akan mengamankan first blood untuk Geek Fam. Efek snowballing mungkin akan didapatkan oleh Geek Farm ditambah dengan tadi first blood dan flicker yang membuat Shorn seharusnya tidak akan lebih proaktif dalam setup menuju ke arah turtle. Apalagi seperti yang sudah aku mention sebelumnya, ekspektasiku mungkin akan ada dari Lia ketika ada Faramis juga yang akan diperebutkan. Sementara dari Homeboys, mereka harus lebih berperan aktif karena mereka membawa Faramis. Jangan sampai Faramisnya juga mendapatkan gerakan atau bahkan serangan yang sepadan dengan geroknya dari Shorn. Karena kalau nanti di benar-benar realmnya pecah dengan instan, hal yang buruk akan terjadi oleh Homeboys. Wow, 2 lawan 2 kali ini Zorn cukup lemah, dan tanpa flicker, Nile akan mengaman 1 buah poin UGB, mencari balas dendam, dan Balorski harus menjadi korban, dan juga dia membuang flicker. Ya, pertukarannya cukup balance ya di romer tukar romer dengan adanya gerakan yang cukup eksplisit dari kedua belah tim. Dan bicara soal emblemnya, fokus dari sosok Markinya nih mengarah ke area damage profil tapi. Ya, apalagi kalau kita melihat dari Weapon Master ya, rata-rata untuk sekarang memang Weapon Master akan jadi pilihan yang tepat. Tapi yang paling menarik adalah kalau kita memperhatikan bagaimana Trill ini menjadi favorit sepertinya bagi masing-masing jungler juga. Dan kalau kita lihat juga dari item di early game-nya, Fury Hammer untuk early game memberikan penetration tambahan, apalagi kita melihat tadi Nile membawakan Emblem Assassin. Mungkin kita harus memperhatikan juga bahwa Shorn seperti tidak berada dalam kondisi yang cukup bisa bebas. Oh, 2 tim kehilangan 2 flicker dari tim kiri dan juga kanan, sempat dengan final slash-nya gagal connect tadi. Aboy good disengage bisa dibilang, dan tentunya mari kita fokus ke arah turtle. Ini benar-benar diisi oleh Geek Fam dan Nile dengan cukup nyaman mengamankan turtle. Dan kita lihat Zorn masih belum mendapatkan flicker, tampaknya wild charge pun belum berdikemas, dan Zorn masih bisa survive. Ya, alasan dari tadi yang sempat kita mention bahwa tidak adanya flicker terhadap Shorn akan membuat nanti turtle-nya bakal kesulitan bagi Homeboys. Ya. Tapi turtle yang pertama diamankan oleh Geek Farm membuat seharusnya Homeboys akan bermain lebih hold sedikit, lebih menahan sedikit. Mungkin tempo akan dipegang sama Sepat nantinya, tapi kita tahu sendiri di sini Arlot ketika berada di laning phase dia tidak begitu kuat kalau match up-nya lawan Terisla. Sementara Terisla dengan bermodalkan Fury Hammer saja untuk urusan clear wave minion, dia akan sangat instan sekali. Ya, secepat itu sih. Bahkan kita lihat juga tadinya bagaimana kontribusi dari sosok Luke di area turtle yang tidak bisa di catch up oleh teman-teman dari Homeboys. Sejauh ini mereka mengalami ketertinggalan yang cukup signifikan, dan pertukaran udah mulai harus segera dikulik. Dan bahkan pengambilan terhadap Little Wanderer-nya akan menyinggung satu buah gerakan yang ternyata belum mau di follow up lebih jauh lagi oleh teman-teman dari Geek Fam.
jawabannya. Dan ini dia di menit yang keempat, 52. Satu-satu. Satu-satu untuk Turtle setupnya, dan bahkan point kill lebih diunggulkan oleh teman-teman dari Geek Farm yang memaksa Shorn juga mengeluarkan bagaimana flickernya untuk di early game seperti ini lagi dan lagi. Switching lane terjadi dan mungkin akan ada beberapa resource juga yang akan dikeluarkan. Haskell lagi dan lagi harus kita mention akan menjadi salah satu core item untuk Bruno, sehingga dibandingkan dengan Ixia yang dimana membutuhkan item yang lebih banyak lagi menunjukkan Demon Hunter Sword, Golden Staff mungkin, atau bahkan Wind of Nature untuk menghindari damage yang tinggi dari teman-teman Geek Farm. Ya, benar banget. Ditambah lagi dengan switch lane itu tepat di bawah menit kelima, Gold Shield yang terbalut sempat dikikis habis oleh sosok Marky. Ditambah lagi Marky memiliki confused damage yang besar, tapi lihat pergerakan dari seorang Nile. 3 melawan 3 potensi, tentunya Nile cukup tercicil sehingga mereka tidak mau commit fight. Dan ya, Homeboys kali ini masih mencari proaktif dari sisi map control. Dan kalau lihat dari ekonomi nih, dan juga Cipi, ini cukup equal bisa dibilang. Memang Geek Farm unggul, tapi ini bisa banget kebalik. Hanya satu fight saja, dan ini masih benar-benar even dari sisi map control juga. Ya, macro play yang berjalan ya, dan berbicara bisa dibilang ya. That's why dengan bisa dibilang pertukaran dari turtle-nya, farming pattern dari sosok junglernya juga yang ngebuat tidak ada yang leading secara signifikan juga dari arah kedua belah tim. Tempo permainan bisa dibilang jauh lebih pasif daripada menit sebelumnya ya. Bahkan belum ada singgungan yang signifikan juga nih dari sosok kedua belah god lane-nya Profesor Kabi. Nah, kalau kita lihat dari gold lane-nya juga sedikit agak berpisah dan bahkan harus membutuhkan cover satu sama lain. Di bagian mid lane, Aboy kayaknya juga terancam sedikit. Masih menggunakan Black Shoes dan juga ultimate dari Chibi masih belum mampu menumbangkan seorang Aboy. Sebuah ultimate yang terbuang dari keduanya hanya untuk survive. Dan lihat, setelah yang ketiga sudah hadir, Nile bergerak cukup agresif mengusir dari sisi Joy-nya. Dan lihat 3 member dari Geek Farm rapi banget sudah mendapatkan setup turtle. Ya, poke damage adalah jawaban ketika Chibi-nya begitu kuat dengan immune effect dari Electrifying Beats, sehingga jawaban dari Turtle yang ketiga, Nile, lebih secure dan bahkan ada flicker. I'm offended, wall charge kali ini. Zord tapi tampaknya dibalas dengan penalty zone flicker dari seorang Luke. Di recall begitu saja, dan Luke secure kill ke arah Zord. Ya, satu buy one get one, dimana satu turtle berhasil di-convert dengan adanya poin eliminasi, dan bahkan satu turtle terancam berhasil diamankan, namun nampaknya full barrage menghindari siasat setup yang sempat dibawa oleh Geek Farm di area bawah, Profesor Kabi. Ya, bahkan kalau kita lihat tadi barusan adalah sebuah flicker yang indah banget dari Luke, karena dia tahu zone-nya itu tidak memiliki escape ability apapun itu dari pasifnya pun tidak ada lagi. Holy Crystal diamankan juga oleh Chibi, membuat bagaimana deal damage yang akan ditimbulkan oleh teman-teman dari Homeboys secara magic damage di early game-nya mungkin akan lebih tinggi, tapi harus ada deny-nya terlebih dahulu, entah dari Luke atau bahkan mungkin dari Baleski, karena dua orang inilah yang nanti akan menjadi penangkap dan menjadi sebuah stopper dari Chibi. Ketika kita tahu sendiri untuk sekarang yang namanya Rhythm of Joy, skill 2 dari Joy itu bisa di cancel oleh efek CC. Ya, tidak perlu surprise lagi. Dan kalau kita lihat dari gold tadi ya, Marky Chibi di sini cukup ahead kalau kita bandingkan ke arah Rizal, dan ada sedikit pertengkaran. Penalty zone yang masih belum connect. Chibi masih bisa kabur. Lihat dari atas, apakah commit fight? Tampaknya kedua tim hanya meraba-raba mencari informasi sebelum benar-benar commit. Yes, jual beli serangan yang cukup intens, belum bisa menumbangkan ke area beberapa korban jiwa dari kedua belah tim. Sedari tadi kita pastikan di mana pertahanan dari masing-masing targetnya pun terlihat cukup ketat ya, dari baik dari Geek Farm maupun dari teman-teman Homeboys. Dan mungkin kalau kita lihat juga pertumbuhan darah terjadi ketika adanya objektif netral, karena nggak ada setup demi setup yang dimaksimalkan oleh kedua belah tim di beberapa titik yang sebenarnya kita nanti juga, seperti God Lane atau bahkan dari sosok mid lane-nya. Geek Farm paham bagaimana cara bermain dari Homeboys. Homeboys adalah tim yang sangat-sangat mengandalkan snowballing. Mereka menghentikan snowballing effect-nya dari segi point kill, objective trade, bahkan dari segi turtle setup pun mereka makan semuanya, termasuk juga dengan purple buff yang mungkin menjadi salah satu concern dari Nile, sehingga membuat Chibi dan Nile memiliki gap yang sangat-sangat intens. Tapi untuk sekarang team fight mungkin akan tercipta di area mid lane karena dipaksa oleh Final Slash. Ya, Final Slash kali ini sudah mulai masuk. Chibi ke area belakang mendapatkan satu. Beloyski, Chibi masih mendapatkan escape route. Tampaknya 4 melawan 5 terlihat. Netherrealm-nya masuk begitu saja, dan Luke mendapatkan Chibi. Benar-benar bagus, satu tuker satu jungler untuk roamer. Untung sekali untuk Indonesia. Tidak cukup adil bagi anak-anak Homeboys tentunya untuk pertukaran yang mereka alami, dan bahkan dengan hilangnya Chibi, setup di area Lord pun tidak dipungkiri akan coba untuk mulai dibuka dengan area Final Slash untuk nothing ya. Ini menjadi informasi yang cukup penting. Lagi
Baloyski. Chibi mencari trade, tapi tampaknya dari belakang. Niall mencari Rizal dan belum mendapatkan marknya. Yes. Dua pemain untuk satu, Profesor Kapi. Iya, dan thanks to Baloyski ya, karena Baloyski tadi sempat menangkap dengan Donner Wolf King. Chibi tidak mampu untuk menggapai bagaimana Nile yang tidak lagi memiliki energi, purple buff, atau bahkan memiliki damage dan HP yang cukup untuk escape ability. Sekarang Homeboys berada dalam ancaman, hanya Rizal seorang yang benar-benar dia save positioning, tapi sempat mendapatkan beberapa kali shutdown juga, termasuk shutdown dari Marky. Tapi kalau kita bandingkan secara item, mungkin di sini Rizal agak sedikit kesulitan karena dia harus bermain di lini belakang dan masih membutuhkan Wind of Nature. Sementara Chibi, dia langsung bermain dengan item Classical Joy. Ada Genius One, Holy Crystal, dan juga ada satu Blood Wings. Sehingga membuat ledakan damage early game yang dihasilkan oleh Joy akan sangat tinggi sekali. Tapi ternyata, Flicker memendek penalty zone juga, sempat ke arah belakang kali ini. Wall charge yang cukup masif dari Zorn dan Luke terperangkap. Apakah dia masih survive? Kesan begitu saja dan Luke masih bisa bertahan. Namun Warlord berhasil secure kill 5 melawan 4 kali ini. Geekfam berusaha mencari engage Final Slash. Areal ke arah belakang nampaknya mencari stun ke arah Zorn ke burst down. Begitu saja Lethal Ignition-nya aktif. Chibi dari belakang tidak bisa kemana-mana dan Nile mendapatkan double kill. Masih perang, tampaknya Rizal pun harus hilang dan shutdown. Berhasil amankan awal sempat, tapi Geekfam masih bertahan dan mengkaparkan 4 member dari Homeboys. Wow, 4 pemain ditemukan tidak bernyawa tentunya dari pergerakannya dimiliki oleh Geekfam, menambahkan one last hit. Warlord masih bisa survive kah dengan satu buah blink out decision, tapi one last hit dari sosok Marky menghentikan nafas dari Warlord di area bawah. Dan ini wipeout, GP. Wipeout untuk Homeboys di mana Geekfam mulai mencari struktur 14-6, perbedaan gold Profesor 4.000. dan ini yang mungkin dicari sama Geekfam. Mereka sudah men-shutdown semua jungle monster dari Homeboys. Mereka men-shutdown early game turtle dari Homeboys. Mereka juga menghentikan bagaimana dominasi di Lordnya dari Homeboys. Homeboys gagal untuk snowballing. Mereka nggak mau menghentikan pressure-nya dan bahkan memakan permainan front to back. Oh my god, Zorn masih bisa survive dengan flickernya. Beberapa resources, bahkan hampir semua resource Semua sih. keluar tadi dari Geekfam dan itu mahal Zorn banget. masih survive. Dan itu mahal banget. Kenapa? Karena Netherrealm yang dibutuhkan sama Warlord akan sangat penting. Karena kita on the way untuk Lord yang selanjutnya. Lord yang kedua, sudah enhance Lord juga. Tentu ini adalah menit yang krusial bagi Homeboys karena mereka tidak memiliki resource yang cukup. Sumber daya skills untuk tim fight besarnya. Kayaknya mereka harus urungkan niat. Kalau mereka masih ingin memperebutkan Lord ini kayaknya malah menjadi kuburan sendiri bagi Homeboys. Ya, nice trigger, tapi nampaknya ada satu buah emang pada game. Zorn ke burst down, begitu saja Marky mendapatkan 2 point kill dari belakang. Good black shoes dari seorang Aboy untuk kabur 5 melawan 4 kali ini. Boy masih belum di commit, hanya di poke begitu saja. Tapi kalau kita ngelihat dari point lane cukup even, cukup seimbang dan Geekfam mulai maju, mulai mencari nyawa. Sempat kali ini Show, dari belakang Chibi juga mulai terlihat dengan ultimate-nya masih bisa survive dan juga kabur, tapi dari belakang good cover lagi dan lagi dari Baloyski. Yang sempat tumbang begitu saja, bahkan Lord yang tidak terreset mampu kembali untuk diakuisisi oleh sosok Nile dari Geekfam. Lord yang enhance ini akan menjadi malapetaka tersendiri bagi kawan-kawan Homeboys yang gagal untuk membebutkan Lord tersebut. Tapi Nile dikejar sepertinya dengan menggunakan Electrifying Beats dan bahkan Divine Glaive menjadi bonus dari shutdown Nile. Kali ini dengan keuntungan Lord didapatkan oleh Geekfam, harusnya Geekfam lebih menunggu terlebih dahulu. Homeboys yang kali ini akan melakukan defense, terutama menuju ke area top lane. Mereka mungkin akan mengurungkan lane mereka untuk lebih bermain defensif. Karena mereka baru saja menemukan satu pemain jungle yang penting banget. Nile tumbang di timing yang tepat banget. Dari Geekfam tentunya ini akan sedikit men-shutdown domination dari Geekfam itu sendiri. Early game yang sudah leading dengan pick off yang menjadi jawaban dari teman-teman Geekfam. Karena mereka tahu kalau tim fight berlima, ini ada Faramis, ada Ixia juga. Full barrage sudah pasti akan membubarkan pasukan Geekfam. Mereka tidak mau untuk tim fight 5 lawan 5. Mereka ingin tim fightnya lebih aman. Pick off adalah jawaban. yes, pick off power yang menjadi karakteristik untuk Geekfam di game yang pertama. Tapi ada conceal play dari sosok Bala untuk mengawal Lord yang sudah susah payah mereka amankan. Real line push-nya pun tidak bisa disesuaikan, tapi lihat di area top. Sudah mulai masuk Chibi mencari backliner dari Geekfam. Baloyski, I'm offended-nya. Koneksi satu member dari Chibi. Full barrage memberikan pressure, tapi apakah Apoy tidak bisa kabur.
Zorn. Dan tampaknya 2 member untuk 2 dan tampaknya Sempat berhasil mendapatkan 1 buah member dan 4 member untuk Geek Fam harus hilang di lineup Dawn. Alright, 4 pemain tumbang dan nampaknya konsil play dari sosok Geek Fam di dodge dan di outplay dengan pergerakan dari sosok Warlord, Profesor KB. Iya, ditambah dengan Homeboys, ingat mereka punya high ground yang powerful banget. Mereka punya Faramis, mereka punya Ixia. Kayaknya akan lebih bijak kalau team fight-nya ditarik di luar dari area high ground. Karena kalau kita lihat dari instant replay-nya, wow charge yang begitu indah. Memaksa full barrage-nya, semua damage-nya pun instantly masuk ke tubuh dari teman-teman Geek Fam. Dan kalau kita lihat dari final slash yang memporak-porandakan lagi, menambah power daya dobrak juga dari Homeboys. Karena mereka tahu bahwa high ground defense mereka kuat, makanya mereka berani untuk mengajak team fight dari Geek Fam di area teritorial mereka. Bahkan satu base turret seolah jadi percuma karena mereka tahu kalau mereka di dalam area dari base-nya itu akan makin lebih kokoh formasinya. Lihat, sekarang malahan Ryzel sudah lengkap dengan 6 itemnya. Menyusul bagaimana ketertinggalan gold lead yang tadi sempat terjadi di early game dan Marky yang kali ini perlu Wind of Nature mengganti beberapa itemnya sehingga dia akan memiliki power spike yang lebih mampu untuk membuat team fight lebih panjang lagi. Overextend team fight adalah jawaban yang baik dari Geek Fam. Tapi perlu diingat juga Homeboys adalah tim yang kuat dengan team fight berlima. Jadi mereka harus mempertimbangkan kembali mau team fight tarik ulur di Lord atau pick off lagi kayak tadi di awal game dari Lord and Henge. Oh, Conceal dari Homeboys kali ini berhasil bisa dibilang didefleksi oleh teman-teman dari Geek Fam. Yep. Dan kalau melihat dari defense Homeboys barusan, goal yang cukup signifikan berhasil dihilangkan setengahnya. Hampir 1.500, hanya 2.000. Tapi turunnya cukup signifikan, JP. Setuju sih, ini menjadi tolak ukur untuk Geek Fam kembali berhati-hati terkait bagaimana setup mereka. Yang dimana ini cukup krusial juga dengan menarik Lord di teritorial dari sisi Geek Fam. Penyebaran pun sudah terpantau jelas, tapi lihat look. Oh, penalty zone defensif. Lihat reposisi dari Baloyski. Apakah Big Brain Baloy kali ini bisa deliver atau bisa memberikan Geek Fam? Oh, kali ini terspot begitu saja ke stun. Lagi dan lagi I'm offended. Ke arah satu member Netherrealm to save the day. Tapi kita lihat Geek Fam mulai mundur pelan-pelan. Oh, flicker yang sangat agresif. Hampir men-take down seorang Sempat. Dan look, berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Marky tertangkap begitu saja dan shutdown. Berhasil diamankan oleh Ryzel. Yes, again and again setup yang harus menguntungkan teman-teman dari Homeboys. Bagaimana Marky yang harus ditumbangkan. Dan sebetulnya kalau ngomongin kuantitas nih masih di 4 untuk 4, Profesor Kati. Iya, tapi masalah utamanya adalah 4 lawan 4-nya. Gak ada damage dealer utama dari Geek Fam. Tidak ada Marky di sana, tidak ada Marksman di late game. Ini akan menjadi malapetaka. Dan lihat Chibi dengan shield up top yang sangat banyak membuat durability tambahan bagi Homeboys. Dan mereka ingin overextend team fight. Tapi ingat, tidak ada Warlord, tidak ada Netherrealm. Oh, mereka ngincer nyawa dulu tampaknya Chibi. Oh, Ryzel menemukan boy dari belakang. Luke bertahan badan tapi Ryzel hilang. Lord berhasil diamankan oleh Nile. Kali ini Geek Fam masih mencari nyawa. Nile berusaha kabur. Apakah ada coveran kali ini? Masih ada sumber daya untuk kabur dari seorang Nile. Tapi lihat dulu, 2 melawan 1 memiliki Immortal. Apakah survive? Oh, harus berhati-hati kali ini. Tapi tampaknya Luke harus kehilangan immortality-nya. Dan Lord sudah mulai marching dari atas. Tapi Luke tampaknya akan hilang nyawanya. Yes, langsung ditumbangkan begitu saja sebagai bentuk pertukaran dari tim fight Lord yang ternyata tidak menguntungkan anak-anak dari Homeboys tanpa adanya Marky. Membuat Geek Fam ternyata tidak terlalu gentar begitu saja dan mereka harus belajar dari satu kesalahan. Mereka nggak bisa berfokus di satu titik laning saja pasca Lord berhasil di-secure. Dan lagi-lagi Homeboys bertahan dengan cara yang sama. Mereka akan mencuri 1 point kill pasca Geek Fam mendapatkan Lordnya. Jadi Lordnya seolah-olah menjadi percuma. Belum ada 5-man team fight dari Geek Fam ketika mereka mendapatkan Lord sehingga mereka malah menimbulkan kerugian bagi tim mereka sendiri. Ya. Makin menuju ke late game, makin berbahaya. Karena tentunya Faramis di late game sangat kuat sekali dengan pasif yang dia miliki. Apalagi dia sudah memiliki 45% cooldown reduction dari Enchanted Talisman, Line Intransion, dan juga Magic Shoes. Membuat bagaimana kekuatan late game dari Faramis makin lebih mengerikan. Walaupun real time yang kali ini sedang berjalan untuk menuju ke arah Geek Fam, tapi makin late game makin berbahaya. Harus digarisbawahi bahwa Homeboys memiliki 3 hero late game yang lebih banyak tentunya daripada Geek Fam. Setuju sih, apalagi korelasi dari Storm sama Sempatnya udah berjalan. Tapi kali ini Sword udah mulai coba untuk Miss Wall dodge.
Ya, wall charge terbuang, Sepat kali ini berusaha menahan badan di area depan. Masih ada Immortality tentunya, tapi lihat Ice Queen One dari Aboy pun membuat Sepat sedikit kesulitan berotasi. Masih belum dikomit oleh Geek Fam, hanya menunggu saja. Tapi lihat Chibi bergerakan cukup agresif tadi, berusaha dicoba, namun Nile masih ada space atau ruang gerak untuk kabur. Yes, masih tarik ulur saja rupanya yang dilakukan oleh kedua belah tim untuk menunggu dan menanti kedatangan Lord kita tentunya ya. Posisi dari Marky ini yang perlu dipertimbangkan nantinya, tapi lihat Luke dan juga Storm ya. Tipikali Storm yang pasti akan taunting-taunting dengan recall ya. Pelan-pelan terlebih dahulu, dan buat kalian yang lagi nonton tentunya nonton M5 bareng Yuzong lihat nanti tanggalnya tentunya lebih detail lagi, tapi 20-14 keadaan ekonomi cukup seimbang deh. Gimana menurut kalian? Iya, masalah utamanya makin lama game tetap akan berjalan, waktu terus berputar, dan bahkan masih belum ada jawaban dari Geek Fam karena mereka selalu terpick off ketika adanya Lord yang didapatkan di momen-momen krusial. Tapi Shorn ini adalah satu sosok yang dari tadi belum muncul dari wall charge flickernya. Makanya perlu di-respect juga gerakan dari Homeboys ini masih benar-benar kayak dalam keadaan yang belum bisa ditebak. Apalagi ketika Lord sudah muncul. Dan Lord Evolve adalah Lord yang sangat mahal harganya dengan item magic damage yang sudah sangat meledak dan eksplosif dari Warlord plus Chibi. Ya sih, udah jadi Blood Wings dari dua hero tersebut, dari dua pemain yang diamankan oleh Homeboys, dan bahkan semakin krusial lagi karena sedari tadi kita disuguhkan dengan teamfight yang cukup intens di area objektif Netral Lord. Kini sudah mulai ditarik ulur, dan bahkan teman-teman dari Homeboys memancing keributan dari Geek Fam, dan posisi Nile ini cukup krusial juga, namun Sword Cukup tercicil, kali ini terpaksa mundur. Masih ada Immortality. Lihat Nile, apakah mulai masuk dengan angle kita pada? Kedua play Baloski mulai masuk ke arah belakang tampaknya. Di arah belakang Zord dengan cukup HP yang cukup lemah, tapi Chibi masih bisa mendapatkan retribution-nya. Tampaknya satu member Nile kehilangan Immortality dan juga nyawanya, namun Sepat di arah belakang pun harus berkorban. Luke di arah depan menahan semuanya, tapi tampaknya tidak bisa, dan Homeboys mereka berhasil memenangkan trade kali ini. teamfight yang cukup terpecah belah, dan bahkan perlolong teamfight dipaksakan begitu saja oleh dari Geek Fam, dan satu pemain John mengarah ke area Immortality yang terbalut dalam tubuh Thorn. Tapi lihat tendangan maut dari sosok Marky mampu untuk membuat satu pemain bertekuk lutut. Lord ditukar dengan 3 player. Masih dengan tempo yang sama, Geek Fam malah mengembalikan gameplay dari Homeboys yang dimana mereka sempat melakukan ini di beberapa teamfight sebelumnya, dan Aboy cukup berbahaya melawan Chibi 1v1 situation, tapi untungnya masih ada Black Shoes untuk menyelamatkan harinya. Dan ini dia momentum yang mungkin bisa dibuild sama Geek Fam. Mereka mendapatkan satu celah untuk bisa menangkap ke arah Ryzel, yang dimana Ryzelnya sampai bikin Windtalker, yang dimana dia udah lepas semua itemnya, jadi nggak ada lagi sepatu. Dia hanya mengandalkan movement speed dari satu gerakan Windtalker dan juga Quantum Charge. Dan kalau Quantum Charge tidak aktif, ini mungkin bisa langsung di-engage atau di-flank oleh Nile sebagai Nolan. Satu-satunya jawaban yang tadi sempat ditunjukkan oleh teman-teman dari Geek Fam adalah bagaimana cara mereka men-shutdown gerakan dari Ryzel di lini belakang, sehingga ketika Ryzel tumbang, tidak ada damage dealer lagi dari Homeboys, dan mereka perlu gerakan itu lagi. Mereka harus repeat lagi bagaimana cara mereka untuk bisa melakukan flanking sehingga Ryzel harus ditumbangkan dan menjadi korban utama, sehingga Geek Fam walaupun tidak mendapatkan Lord, setidaknya mereka mendapatkan rate kill yang cukup sama, worth it. Ya, dan ini 24 menit ya Cipi. Yep. Ingat, rekor untuk group stage kali ini 26 menit. Ya. Untuk masih berada di 20 menit. Dan tampaknya kalau ngeliat dari situasinya kayaknya kita akan mengalahkan rekor tersebut. Harusnya ya, probably, karena game semakin intens memasuki menit yang cukup krusial juga. Ditambah lagi siapapun yang tumbang nantinya akan kehilangan waktu untuk berkontribusi juga yang cukup lama di waktu ini. Dan kalau bicara soal Marky ya, pasca adanya Win of Nature, posisinya udah mulai semakin bisa dibenahi juga, apalagi Athena Shield. flanking move dari Nile ini yang harus dipertimbangkan juga tentunya oleh teman-teman dari Homeboys. Dan nanti Kuras juga jadi jawaban dari Sepat. Dia tahu persis kalau kalau misalkan di flanking oleh Nile, setidaknya akan ada deny physical damage deal yang lumayan tinggi dari Antiquiras. Hanya saja kalau kita melihat dari gold difference, makin lama game berjalan, lihat Homeboys makin build up menuju ke arah late game dan goldnya makin swing ke arah kanan. Yep. Ini akan menjadi sebuah malapetaka tentunya bagi Geek Fam kalau mereka masih benar-benar berada dalam tempo yang sama.
Itu dia. Entah mereka harus mematahkan tempo dari Homeboys itu sendiri. Bagaimana cara flanking yang harus dicari oleh Nile. Dan juga bagaimana cara menghentikan dari sosok GB dengan Joy-nya yang sekarang immune, powerful banget dari Electrifying Beats dan Jorn. Baru saja melakukan pencurian, tapi wait a minute. Oh, Paloyski tertarik begitu saja menerima damage flicker dengan cukup aman, berhasil kabur. Tapi ya, tadi sebuah pencurian yang cukup, bisa dibilang cukup ngeselin. Hanya dengan barriernya saja tentu berhasil mendapatkan purple buff, tapi Nile masih punya retribution. Nah, masalah utamanya juga ketika Nile tidak memiliki purple buff, dia harus sabar berarti permainannya. Nggak boleh buru-buru, karena lihat energi yang digunakan. 2 kali dash dengan gouge aja udah hampir setengah loh. Ya, ini yang perlu dipertimbangkan nantinya oleh teman-teman dari sisi Geekfam, apalagi fokus mereka kembali berada di satu objektif yang cukup krusial di Lord Evolve menit ke-25. Lordnya masih coba untuk ditarik ulur, posisi Nile-nya pun masih belum cukup terekspos, tapi yang pasti serangan dari Homeboys juga masih coba untuk di-hold, namun sempat sudah mulai membuka karya Final Slash-nya untuk men-trigger teori ancaman aja lagi-lagi. Yap, Luke dengan penalty zone flickernya masih sangat diharapkan untuk bisa connect ke beberapa member dari Homeboys untuk membuka fight yang dengan baik. Tapi Zorn kali ini, oh, wild charge sudah dibuka dan bahkan Zorn hilangan dari Immortality dan Lloyd berhasil diamankan oleh Chibi. Lihat full barrage-nya berhasil memukul mundur dari Geekfam. Tapi Geekfam, mereka tidak pantang menyerah. Mereka peluk di area depan. Harus kehilangan Immortality dan juga nyawanya. Dan Aboy harus hilang 2 melawan 2-2. Cukur 2 dan Marky, oh my god, berhasil mendapatkan double kill. Yes, 3 tukar 2 dan nampaknya pertukarannya tidak cukup adil bagi Geekfam. Lordnya sudah evolve di sini, Profesor KB. Iya, ditambah dengan Warlord yang ditumbangkan, ini memiliki pasif yang sangat-sangat masif. Sehingga dia kembali lagi dengan kurun waktu yang begitu instan, kurun waktu yang begitu cepat. Denial, seperti dia ingin punya rencana untuk melakukan cut di area mid, untuk melakukan flanking juga. Tapi lihat Marky sendirian di depan, mencoba untuk menahan semuanya sendirian. Oh my god, 40 detik untuk 3 member dari Geekfam. Baser dari tengah harus hilang. Marky dan juga Nile melawan 4 member dari Homeboys. Wall charge connect karena 1 member. Tapi lihat, Lordnya berhasil TB turret dan game yang pertama harus jatuh ke tangan Homeboys. Homeboys mampu untuk membuat Geekfam bertekuk lutut di game yang pertama. Nah, kemenangan yang cukup dramatis tentunya, tarik ulur dari objektif netral yang ternyata tidak bisa dibendung ketika memasuki menit 20 ke atas, Profesor KB. Masalah utamanya tadi udah sempat kita mention kalau seandainya